Bapak Ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam selamat Paskah buat kita semuanya. Marilah kita puji Tuhan kita persiapkan hati kita mulai ibadah kita. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersukacita merayakan kasih setia Tuhan yang telah diberikannya kepada kita. Ia telah mengorbankan anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, menjadi korban untuk keampunan dosa kita. Kemenangan Tuhan Yesus sekaligus juga menjadi kemenangan kami. Untuk itu, marilah kita tunduk dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebab Dia kudus dan Allah yang Maha Kuasa, yang telah mengalahkan kuasa kematian dan kuasa dosa. Marilah kita memuji dan memuliakan Dia, Allah yang kudus dan maha tinggi. Kiranya Tuhan berkenan kepada kami, sehingga hidup kami penuh dengan sukacita yang dari Tuhan. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 96 ayat 1 sampai ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi,
Janganlah takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku menang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bangkit, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematianmu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitanmu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, sehingga kemudian berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 632 ayat 1 tambah ayat 2. Hukum Taurat dalam ibadah pesta Paskah hari ini tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu selalu taat, bukan hanya ketika aku ada bersamamu, lebih-lebih sekarang ketika aku tidak bersamamu. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 89 ayat 1 tambah ayat 2.
Saudara yang terkasih, kita sadar bahwa kita semua adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Perbuatan, perkataan dan pikiran kita sering tidak luput dari dosa dan kesalahan. Segenap hidup kita penuh dengan gemilang dosa. Untuk itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa untuk memohon keampunan dosa. Ya Tuhan Allah kami, dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, kami sering menghadapi kesulitan dan pergumulan. Tetapi kami sering tidak yakin akan kuasa-Mu, sehingga kami hanya bersandar kepada kekuatan dan pikiran kami saja. Kami sering putus asa dan tidak berpengharapan. Hidup kami penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, karena kami tidak berpengharapan kepadamu Tuhan, dan tidak menjadikan Engkau sebagai gunung batu dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah, Engkau menginginkan supaya kami menjadi umat yang rendah hati. Tetapi kami sering tidak menuruti kehendak-Mu. Kami kurang memberi perhatian kami untuk belajar dari firman-Mu. Hari ini kami memohon, berilah kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami dibimbingnya untuk meyakini kasih-Mu dan tidak meragukan kuasa-Mu, serta supaya kami dimampukan untuk meninggalkan dosa dan keinginan dunia ini. Ajarlah kami untuk menyerahkan hidup kami kepadamu, menjadi persembahan yang hidup dan kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami ini orang najis dan bercela di hadapan-Mu. Tetapi kami yakin Engkau berkenan mengampuni dosa kami orang yang hina ini. Dengan pengorbanan dan kasih Kristus Tuhan kami, lepaskanlah kami dari kuasa dosa dan maut, supaya kami tidak binasa. Lepaskan jugalah kami dari orang-orang jahat yang menginginkan nyawa kami. Kasihanilah kami orang-orang yang menyesali dosa di hadapan-Mu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap kami, karena kami ini hina dan lemah. Segeralah menolong kami. Sedengkanlah telinga-Mu untuk mendengarkan seruan kami, supaya kami dibebaskan dari dosa dan cela. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 92 ayat 1.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita hari ini, yaitu dari Mazmur 118, dimulai dari ayat 14 sampai ayat 21. Marilah kita baca dengan responsorial. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 633 ayat 1 tambah ayat 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Kor Amasion.
Kita dengarkan warta jemaat gereja kita. Shalom, selamat datang dan selamat beribadah di Gereja HKBP Harapan Jaya. Kami para majelis menyambut kedatangan ibu, bapak, dan saudara-saudara semua dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Warta Jemaat Minggu Paskah 1 9 April 2023 dengan topik minggu Pesta Parningotan Haheon Tuhan Yesus Kristus dengan tema minggu atau dalam bahasa Indonesia dibangkitkan bersama Kristus. Berita anak lahir. Pada hari Kamis 6 April 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki di keluarga Bapak D. Huta Barat, Inang Boru Situmeang atau Sektor 2A, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Warta ketiga atau ruas yang tambah. Mulai minggu 1 hari ini telah menjadi jemaat Gereja HKBP Harapan Jaya Amata Albinser Pakpahan dengan Inata Heddi Boru Panjetan Rap 4 Yanakon Nasida. Mereka pindah dari HKBP Jalan Segar Resort Pekanbaru dengan alamat Jalan Harapan Jaya Gang Damai Sektor 3B. Apabila keluarga hadir dalam acara minggu pada pagi hari ini, kami mohonkan untuk berdiri di tempat. Terima kasih. Selanjutnya, buah-buah ijuk. Gereja kita akan mengadakan ibadah buah-buah ijuk masuk pukul 5 subuh atau jam 5 pagi dan dilanjutkan pencarian telur Paskah bagi anak-anak sekolah minggu. Nomor 4, ibadah Paskah 1 dan 2 memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. A. Pada hari Minggu yang akan datang 9 April 2023, gereja kita akan mengadakan ibadah Minggu Paskah 1, yaitu Minggu pagi masuk pukul 8 WIB dan Minggu siang masuk pukul 10 WIB dan pukul 14 WIB. Anak sekolah minggu mengadakan pesta rohani bertempat di gedung sekolah minggu. B. Pada hari Senin 10 April 2023, gereja kita akan mengadakan ibadah Paskah 2 di gereja kita ini masuk pukul 20 WIB atau jam 8 malam. Baptisan kudus bagi anak yang lahir. Pada minggu hari ini 9 April 2023, gereja kita akan mengadakan baptisan kudus bagi anak-anak yang baru lahir tepat pada minggu siang jam 10 WIB. Tuhanlah yang memberkati anak-anak semuanya. Tupak untuk kas persiapan Resort Harapan Jaya. Pada minggu hari ini 9 April 2023, gereja kita akan mengumpulkan persembahan ke depan, yaitu untuk tupak gas persiapan Resort gereja kita Harapan Jaya. Marilah kita memberikan dengan penuh sukacita. Pesta awal tahun Resort Pekanbaru. Pada hari Senin 10 April 2023, gereja kita Resort Pekanbaru ibadah Paskah kedua sekaligus pesta awal tahun 2023 bertempat di HKBP Pekanbaru masuk pukul 10 WIB. Marilah kita dapat menghadiri pesta tersebut untuk dapat berpartisipasi kas Resort Pekanbaru. PA Gabungan Kaum Ibu. Pada hari Rabu yang akan datang 12 April 2023, gereja kita akan mengadakan PA Gabungan Kaum Ibu di gereja kita ini masuk pukul 16 WIB atau pukul 4 sore. Dan pada minggu yang akan datang akan diadakan KOR Gabungan Kaum Ibu di gereja kita. Marilah kita mengikuti acara tersebut. Kunjungan gerejawi Agave Voice. Pada minggu kita hari ini, kita akan menjamu kedatangan kunjungan gereja KOR Agave Voice dari gereja HKBP Sumber Sari.
Untuk itu kami segenap Jemaat HKBP Harapan Jaya mengucapkan selamat datang dan selamat melayani buat kumpulan Kor Agave Voice. Tuhanlah yang memberkati. Selanjutnya, Forum Kaum Ibu Resort Pekanbaru. Pada hari Minggu yang akan datang 16 April 2023, Kaum Ibu Forum Perempuan Saresort Pekanbaru akan beribadah di gereja kita ini, yaitu pada Minggu siang pukul 10 WIB. Mereka akan mengadakan bazar, yaitu untuk manupaki kas Forum Kaum Ibu Saresort Pekanbaru. Kebaktian ibadah sektor di rumah jemaat. Gereja kita akan mengadakan ibadah kebaktian sektor pada hari Selasa 4 April 2023 dan hari Kamis 6 April 2023 di sektor masuk pukul 20 WIB. Selasa 11 April 2023 di sektor 1A di rumah keluarga M. Naibaho Boru Manik, alamat Jalan Indrapuri, Komplek Puri Harmoni, Blok E nomor 5. Di sektor 2A, keluarga B. Lubis, Inang Boru Pakpahan, Jalan Gereja, Komplek Gereja. Sektor 3A, keluarga Haryanja Nahinan, Inang Boru Panjaitan, Manang Opung Gembira, Jalan Harapan Jaya. Sektor 4A, keluarga R. Sagala, Inang Boru Sidauruk, alamat Jalan Jawa, Gang Galunggung. Sektor 6, di rumah keluarga E. Hutapea, Inang Boru Sihombing dengan alamat Jalan Matador. Hari Kamis 13 April 2023 di sektor 1B di rumah keluarga M. Siaan, Inang Boru Manulang dengan alamat Jalan Wirapuri. Sektor 2B di rumah keluarga Opung Valen Sihaloho dengan alamat Jalan Harapan Jaya, Gang Samosir. Sektor 3B di rumah keluarga Opung Sanres Silitonga, Inang Boru Simanjuntak dengan alamat Jalan Harapan Jaya. Sektor 4B di rumah keluarga R. Pandiangan, Inang Boru Situmorang dengan alamat Jalan Simpang Jengkol, Perum NKT tahap 1 Blok B nomor 3. Warta selanjutnya, penerimaan murid baru KBTK Eksaudi Pekanbaru. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Harapan Jaya, Yayasan KBTK Eksaudi Pekanbaru telah membuka pendaftaran murid baru KBTK Eksaudi Pekanbaru tahun pelajaran 2023 sampai dengan 2024, maka bagi jemaat yang akan mendaftarkan anaknya dapat menghubungi pimpinan jemaat kita. Warta selanjutnya, jadwal ibadah minggu. Jadwal ibadah khusus untuk minggu depan tanggal 16 April 2023 yaitu A. Minggu pagi masuk pukul 8 WIB di Harapan Jaya, sektor 2A, 2B, 3A, dan 4B. Minggu siang masuk pukul 10 WIB di Harapan Jaya, sektor 1A, 1B, 3B, 4A, dan lansia. Minggu sore masuk jam 17 atau jam 5 sore di Harapan Jaya, RHN HKBP, dan Parguru Malua. Warta selanjutnya, jadwal KOR ibadah minggu depan 16 April 2023, Minggu pagi di Harapan Jaya, Amasion, Ina Eksaudi. Minggu siang di Harapan Jaya, Ina Rut, Ina Jetun, dan Ina Kamis. Minggu sore di Harapan Jaya, RNHKBP dan Parguru Malua. Dengan song leader untuk minggu depan 16 April 2023, Minggu siang, Ina Rut. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu hari ini. Apabila ada yang kurang jelas dapat menghubungi tua sektor kita masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami patut bersyukur Tuhan, di mana satu hari ini kami telah merayakan kebangkitan-Mu Tuhan, sebagai bukti kami mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga Tuhan. Biarlah melalui momen Paskah yang pertama ini Tuhan,
kepercayaan kami semakin diteguhkan melalui peristiwa-peristiwa yang ajaib dalam mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami telah mendengar sebahagian daripada warta jemaat yang telah kami dengar dan akan kami adakan di minggu depan Tuhan. Melalui berita anak lahir, kami bersyukur Tuhan, biarlah setiap keluarga Tuhan memperoleh sukacita dengan pertambahan dari anggota keluarga mereka dengan kelahiran anak mereka. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan untuk satu hari ini kami akan mengadakan baptisan kudus di mana para jemaat-Mu akan memberikan ataupun mengadakan mengikuti kegiatan pandidian Nabadia Tuhan. Tuhan, berikanlah Tuhan Yesus setiap anak-anak ini memperoleh iman yang teguh Tuhan, dengan bukti bahwa mereka sudah diserahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan dengan mengikuti pandidian ataupun baptisan kudus pada hari ini. Berkatilah Tuhan setiap keluarga. Tuhan, kami juga berdoa terus Tuhan untuk persiapan resort HKBP Harapan Jaya ini Tuhan. Berkati Tuhan para jemaat-Mu, berkati para majelis, bahkan berkati pimpinan kami Tuhan, agar semuanya bersatu padu dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus yang mungkin kami tidak tahu Tuhan satu persatu. Berkatilah kalau mereka Tuhan dalam keadaan sakit Tuhan. Kami teringat akan keluarga dari Amang Lubis, Inang suami dari Inang Sintua Boruritonga yang pada saat ini akan mengikuti kegiatan operasi Tuhan. Engkaulah yang memberkati proses operasi ini Tuhan, berkati para medis, obat-obatan, bahkan seluruh keluarga yang akan mendampingi Amang ini Tuhan Yesus. Kami yakin percaya Tuhan berperkara untuk setiap tindakan-tindakan operasi yang dilakukan oleh para dokter. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk seluruh kegiatan, rencana, dan yang akan kami laksanakan 1 minggu ke depan. Tuhanlah yang memberkati, dari mulai anak-anak, orang tua, bahkan yang lansia, seluruh jemaat-Mu HKBP Harapan Jaya, Engkau berkati Tuhan, agar semuanya dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebahagian daripada firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan, agar kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tapi terlebih dahulu Tuhan, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima segala berkat yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan akan siapkan kepada kami pribadi, lepas pribadi. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, dan jauh dari kata sempurna. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sempurnakanlah doa kami. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Kor Inarut.
Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 627 ayat 1 sampai ayat 4 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Haleluya, puji
Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami ucapkan berkat-Mu yang menyertai kami dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersuka cita atas kebangkitan-Mu yang telah menebus kami dari dosa dan maut. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan, agar kami dapat memahami, menghidupi firman-Mu di dalam hidup kami. Terpuji dan termulia nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom buat kita Manginang. Selamat hari Paskah Matuhita Saluna. Firman Tuhan pada Minggu Paskah yang pertama tertulis dari Evangelium Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kami akan membacakan dari sini, kita mengikuti di dalam hati kita. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam firman Tuhan, saat ini kita merayakan kebangkitan Sang Juru Selamat, di mana Dia telah membawa damai, Dia telah menebus kita apa yang dinamakan dengan dosa dan kematian. Dia memberikan nyawanya, Dia memberikan kehidupannya untuk kita manusia. Dan itu sudah dibuatkan dalam perjanjian lama, Bapak Ibu. Dan kita mungkin bisa bertanya dalam diri kita, kenapa Allah mengutus anaknya ke dunia ini dalam bentuk manusia? Kenapa tidak bentuk tumbuhan? Kenapa tidak bentuk hewan? Jelas ingin dikatakan Bapak Ibu bahwa Allah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia ini dalam wujud manusia, ingin menyelamatkan, ingin menebus manusia itu dari belenggu dosa dan kematian. Di Jumat Agung kita memperingati kematian Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Dan di Jumat Agung juga Amanginang, kita melihat bagaimana proses mulai detik-detik penangkapan Yesus dari Taman Getsemane, penghakiman Tuhan Yesus. Kita juga bisa mengingat, melihat bagaimana ketika Yesus datang ke Yerusalem, Dia dipuji-puji. Banyak orang yang mengatakan Hosianna, pujilah Tuhan. Tetapi ketika Yesus tertangkap, apa yang terjadi? Yesus dihina, dimaki, dan diludahi. Hal inilah yang ingin dikatakan kepada kita Manginang dalam perayaan Paskah pertama itu, bahwa kita sudah dimenangkan melalui kebangkitan Dia. Tadi pagi kita jam 5 pagi subuh sudah melakukan ibadah buah-buah ijuk yang mengingatkan kembali kepada kita akan kebangkitan Yesus. Apa yang ingin kita lihat dari sini Manginang? Dari kebangkitan Yesus saat ini ingin mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% juga anak Allah. Kita melihat Bapak Ibu bagaimana perjalanan Yesus dalam memberitakan firman Tuhan. Yang pertama Dia dielu-elukan,
dipuji-puji, dan pada akhirnya dia dihina. Siapa yang menghina? Kita juga. Siapa yang menghina? Siapa yang menyalibkan Yesus? Kita juga. Tetapi dengan tujuan akhir Yesus datang ke dunia ini ingin menebus dan menyelamatkan manusia itu dari dosa. Makanya di Kolose 3 ini ayat 1 sampai 4 Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat-jemaat di Kolose melalui ayat 1, karena itu kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Apa yang dimaksud dengan perkara yang di atas, Bapak Ibu? Perkara-perkara yang di atas yang dikatakan dalam nats ini, itulah perkara perilaku hidup yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang yang selalu memikirkan perkara dunia, perkara bumi, harta, adalah orang yang dalam hidupnya akan diliputi oleh rasa takut dan rasa khawatir. Mula bahasa Batak namang inang akahalak akazolma nang manad dari bata elim mangharik koton terlalu khawatir dengan apa yang terjadi di bumi ini, dengan apa yang terjadi dengan dia di dunia ini. Orang itu akan lebih besar dihantui rasa takut. Amanginang yang terkasih dalam firman Tuhan, perkara-perkara atas yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose ingin mengingatkan mereka bahwa kebangkitan Yesus itu juga kebangkitan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Akan kuasa Tuhan, akan kuasa Yesus. Itu yang ingin diingatkan oleh Paulus dalam nats ini. Di ayat 2 juga ingin dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Jangan pikirkan perkara-perkara yang ada di bumi ini, di dunia ini. Sama halnya dengan Yesus, Bapak Ibu. Hal yang baik, firman yang disampaikan, kuasa yang disajikan. Tetapi masih banyak orang-orang yang percaya dengan Allah Abraham, tetapi merekalah yang menyalibkan Yesus. Kalau kita lihat amanginang latar belakang cerita itu, penyaliban Yesus. Yang menyalibkan Yesus adalah orang-orang yang mengerti Injil, orang-orang yang mengerti Taurat. Itulah kepala-kepala imam, di mana mereka mengakui bahwa keselamatan itu adalah hukum Taurat yang diberikan, yang diajarkan, yang diturunkan oleh nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Makanya Yesus pernah mengatakan kepada mereka, kepala imam, aku sudah ada sebelum Abraham nenek moyangmu ada di dunia ini. Ini yang dikatakan bahwa kepala-kepala imam saat itu melihat, memikirkan perkara-perkara di bumi, bukan perkara di atas. Sebab itu mereka tidak mengenal dan tidak mengakui apa yang dilakukan Yesus dalam hidupnya. Sama halnya dengan Bapak Ibu ketika kita melakukan hal baik, kegiatan-kegiatan yang baik, pasti ada saja orang yang tidak suka, pasti ada aja orang yang tidak mendukung, pasti ada saja orang yang menjatuhkan. Saya pernah mendengar satu nasihat dari orang tua. Ya ada hidup bapakku tua sono. Anakku, Allahu sebagai pelayan di gereja, pelayan di huria, searong dono tantanganmu. Pasti banyak jemaat-jemaat yang tidak akan suka dengan kreasimu, dengan kreativitasmu, dengan pelayananmu. Jangan langsung jatuh kau, jangan langsung down kau. Karena apa? Jadikanlah cacian mereka, hinaan mereka, ketidakpercayaan mereka, kesepelean mereka terhadapmu, jadikan itu menjadi anak tangga bagimu untuk melangkah lebih baik lagi, untuk belajar lebih baik lagi dalam pelayananmu. Seperti itu juga hidup kita manusia, amanginang. Ketika kita makin mempercayai Yesus dalam hidup kita, makin banyak persoalan yang akan kita alami dalam dunia ini.
Makanya ada istilah orang Kristen yang mengatakan, apalagi di Indonesia ini, kalau orang Kristen makin dibabat, makin merambat, ikosongrido haporsiaunnya halak Kristen. Apalagi kita menginang sudah bangkit bersama Yesus, tersembunyi di dalam Yesus, tidak ada lagi yang bisa mengambil nyawa kita. Alanya nunga mardonga debatahi tamanginang. Orang yang bersama dengan Yesus, yang bangkit dengan Yesus, tidak akan khawatir dalam hidupnya. Tetapi orang yang memperkarakan perkara-perkara dunia, itulah orang yang akan selalu diliputi rasa khawatir dalam hidupnya. Paulus menegaskan itu kepada orang-orang yang ada di jemaat di Kolose. Karena mereka menganggap kebangkitan itu yang bersama Yesus kurang memahami. Di ayat obat Musa di doa menginang, ayat 4 mengatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Yang mau dikatakan dalam nats ini, Bapak Ibu, amanginang remaja naposo, bahwa ketika kita mampu menyatakan diri bersama Dia, mampu kita mengakui iman kita kepada Tuhan, kelak juga kita akan bersama-sama menyatakan diri dalam Dia di dalam kemuliaan. Jangan pernah takut amanginang dalam hidupmu. Jangan terlalu memikirkan tentang perkara-perkara di dunia ini. Anggona di portibion nalarora manginang. Bukan dikatakan dalam nats ini tidak penting mencari perkara dunia. Tidak dikatakan dalam nats ini tidak penting mencari kebutuhan dunia. Penting. Ale ikut seimbang ibana. Harus sejalan. Itu yang diharapkan Yesus dalam hidup kita menginang. Dan ketika kita melihat perjalanan Yesus ke Bukit Golgota dengan memikul salib yang sangat berat, itu bisa kita lihat, kita imani, kita rasakan Bapak Ibu, ya, bagaimana penderitaan Yesus itu hanya untuk memenangkan kita, untuk menebus dosa kita. Kami juga menginang sangat berterima kasih, sangat mengapresiasi seluruh jemaat yang ada di Harapan Jaya ini mendukung kegiatan Jalan Salib Via Dolorosa Remaja Naposo dengan waktu yang sesingkat, dengan latihan-latihan yang bisa dikatakan kurang dari cukup, tapi kita bisa menyaksikan semua menginang. Banyak tantangan, banyak pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak kita Remaja Naposo Bulung, tetapi mereka yakin dan percaya melalui dukungan orang tua, melalui dukungan kita menginang sebagai orang tua, kita bisa melihat bagaimana karya mereka. Itu menjadi nilai plus bagi kita menginang. Jalan kita, bagaimana kita bisa membangkitkan, memperkenalkan pemuda-pemudi Remaja Naposo di Harapan Jaya itu ternyata bisa menjadi pedoman bagi orang-orang di luar sana. Itu bisa juga menjadi gambaran bahwa telah nyata, jelas bagaimana Yesus itu memenangkan kita. Kalau kami lihat amanginang waktu jalan salib itu ya, nah uberek kami di si dangadong natangis puang, nah di jalan salib itu danong natangis, nah binereng nami hempot sudah gijang, ya. Itulah perbedaan zaman sekarang dengan zaman dulu ya. Apalagi itu orang ngubin halak Batak, mula halak Batak orang ibereng nana masa atau musibah paling senang itu mengeluarkan handphone, memvideo kan. Nautung dotik di zaman ni Tuan Yesus sedang adong handphone itu. Kalau enggak viral lah kan. Di emak, di video emak. Ya guys, sekarang ini jalan salib guys, indah kan. Tuhan Yesus lagi memegang salib guys, sangat sakit, indah kan. Itulah perubahan zaman itu Bapak Ibu. Manabu berengotan siap makna jalan salib dan sampai ke Paskah ini, Paskah yang pertama. Ada 3 yang ingin disampaikan dari peristiwa itu.
Yang pertama penderitaan, yang kedua kematian. Sonarima dapat tuluhon kebangkitan. Dan tadi pagi jam 5 kita mengadakan yang namanya buah hijau. Akhirnya kota sekolah minggu mengaluli tolor Paskah. Songoni nak kijamita nami di buah hijau di Kana. Apakah hubungan telur dengan Paskah? Ada hubungan di toloron do hari Paskah. Karena mungkin sampai saat ini mungkin banyak kita yang kurang memahami atau tidak paham makna dari telur dari Paskah. Nanganeng dohonon manginang yang mau digambarkan dari telur itu adalah kehidupan yang baru. Makna dari telur di hari Paskah adalah kehidupan baru yang diberikan Yesus kepada kita. Cangkang itu adalah Roh Kudus. Kita yang di dalam telur itulah kehidupan yang baru yang sudah ditebus Yesus melalui darahnya. Ido nabui dapokta sian makna telur Paskah dang na holang tabereng geleng ta mengaluli. Ya, ambil cari. Nanti kalau dapatmu banyak, nanti kita bawa ke rumah biar kita goreng jadi telur sambal ini kan. Asal ini nak di Kana. Siapa yang dapat 5? Angkat tangan, terhuduk deh, jangan kasih sama mamamu, nanti jadi ikan itu niku, jadi lauk nanti pagi. Sama lu mulai tahu tadi sama osir, wingok dope amangin yang tiki hamis sekolah minggu, dapat nami masa 10, terus aku, so buat 5, asal dong seramamu pagi inna, toh tuh kan. Tapi apa yang mau lihat dari hiporia itu? Yang mau dilihat amang dari situ, bahwa kehidupan yang baru telah diberikan Yesus. Maka dari situ manginang, jangan terlalu memikirkan perkara-perkara di dunia ini. Soni dok nami nakin anggo na di portibion na laurode. Tetapi perkara yang di atas, perkara Tuhan, perkara surgawi, itu yang akan kita terima dari iman dan kepercayaan kita. Orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dimenangkan oleh Yesus, itu nampak dari perkataan, itu nampak dari perbuatan, bukan dari peribadahan. Takas tu idoko di Alkitabi dang namanggo dang namajo guaru Yesus atau Tuhan itu yang masuk ke surga. Tetapi orang yang melakukan perintahku ido nanganeng masuk ke surga. Ido na masuk tu harajaku. Bukan orang yang memanggil namaku Yesus itu masuk ke kerajaan surga. Tetapi orang-orang yang melakukan perintahku, itulah orang yang masuk dalam kerajaan surga. Nah di dok namang disi yang mau dikatakan, tunjukkan peribadahanmu dengan sifat dan perbuatanmu. Unang marisuang. Nanti jangan formalitas ibadah ini, jangan ibadah kita ini saat ini kita buat sebagai perkara dunia, tapi kita buatlah ini perkara-perkara yang harus kita tanggung jawab di atas kelak. Lak bagak pe bajuta, lak marsasak pehita, lak menurun baju pehita manginang di hari Paskaon marjas sita dang nai na binerengna rohamu nai do nungai pai bayar rohamu nai rohat taud do nangan yang berengonna. Hati kita apakah sudah diperbaharui, apakah sudah hidup baru kita saat ini melalui kebangkitannya? Itu yang mau dilihat manginang, bukan baju barumu, bukan pakaianmu, bukan make upmu yang baru. Tidak itu yang mau dilihat saat ini, tetapi hatimu apakah sudah kau perbaharui. Ido nangan yang nonon namanginang marhite hayon nilibata melalui kebangkitan Yesus saat ini. Maka dari situ manginang Yesus mengingatkan kita melalui kematiannya. Perbudi yang terakhir yang mau kami sampaikan. Mungkin kita mengingat ketika Yesus mati, apa yang terjadi di bait Allah? Mana terjadi di bait Allah manginang? Penghalang di bait Allah terbelah menjadi dua. Ingin mengatakan tidak ada lagi penghalang antara Allah dengan manusia. Di mana pada saat itu imam kepala imam membatasi manusia itu dengan Allah. Ale marhite hama matena dangarong be batas ni halak, dangarong be batas ni zol mana porsia kepada Tuhan.
Maka dari situ menginang, mari kita berbaharui hidup kita melalui bersama-sama bangkit dengan Kristus, karena kita telah dimenangkan melalui kematiannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, dan saat ini kami telah Engkau menangkan melalui kebangkitan-Mu dari kematian untuk menebus dosa kami. Engkau juga mengingatkan kami Tuhan, agar kami memperbaharui diri kami, hati kami, iman kami kepadamu, agar kami tidak hanya memikirkan perkara-perkara yang di dunia ini. Ajari kami Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal berkat di dalam dirinya. Karena kami yakin dan percaya hidup kami akan Engkau selalu sertai ketika kami sama-sama bangkit di dalam nama Kristus. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami yakin Tuhan dalam hidup kami bahwa apapun yang kami rencanakan, apa yang kami inginkan dalam hidup kami, Tuhan akan mendahului segala sesuatunya ya Tuhan. Dan kami juga memohon kepadamu Tuhan, perbaharui cara pikir kami, bantu kami Tuhan, ajari kami Tuhan, agar kami menjadi pengikut Yesus yang setia, yang tidak hanya memikirkan perkara dunia ini, tetapi kami mampu memperbaiki karakter kami sebagai Kristen, sebagai pengikut Yesus yang Engkau hendaki dalam hidup kami. Terpuji dan terima namamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Sang Juru Selamat yang Maha
Marilah kita serahkan persembahan yang kita kumpulkan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup, serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, percayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda dan semua orang mendukan hidup kekal, karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom Mamang Inang, selamat Paskah buat kita sekalian.